Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Imam Zainal Abidin selaku dosen pengampu mata kuliah logika dan tak lupa pula kelas MBS 4B yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Saudari Sania Salma Murodia NIM 62, yang kedua Muhammad Rifki Al-Hafid NIM 63, dan saya sendiri Muhammad Firman Nur NIM 64. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai proposisi yang di dalamnya terdapat unsur, bentuk, kualitas, dan kuantitasnya. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rifki Al-Hafid. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Al-Hafid, NIM 63. Saya di sini sebagai penyaji pertama akan menjelaskan pengertian dan unsur-unsur proposisi. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian proposisi. Proposisi adalah kalimat pernyataan yang digunakan dalam logika formal yang harus memenuhi aturan-aturan atau kriteria standar logika formal. Proposisi selalu berupa kalimat yang mengandung arti bahwa setiap proposisi harus memiliki subjek dan predikat dan selalu berupa kalimat pernyataan atau kalimat berita atau deklaratif yang memenuhi standar logika. Seperti contoh pada kalimat anjing adalah binatang buas. Pada kalimat tersebut, anjing adalah binatang buas merupakan kalimat pernyataan dan dapat disebut proposisi karena mematuhi aturan standar logika, karena terdapat subjek dan predikat. Kemudian, unsur-unsur proposisi yang lengkap itu memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama ada term subjek, yang kedua ada term predikat, yang ketiga copula, dan yang keempat kuantor atau pembilang. Jadi proposisi yang lengkap memiliki struktur keempat tersebut. Term subjek adalah pokok pikiran yang dibicarakan dalam proposisi tersebut. Sedangkan term predikat adalah informasi atau berita atau keterangan yang hendak dinyatakan hubungannya atau dikaitkan dengan term subjek. Kemudian copula adalah kata penghubung yang berfungsi menyatakan hubungan antara term subjek dan term predikat. Seperti contoh adalah, ialah, yaitu, ini, itu, bukanlah, tidaklah, dan belumlah. Kemudian unsur yang terakhir yaitu kuantor atau pembilang, merupakan kata petunjuk jumlah atau keluasan atau kuantitas term subjek. Contoh yaitu beberapa, sebagian, setiap, salah satu, semua, dan lain sebagainya. Dari antara keempat unsur tersebut yang merupakan unsur-unsur utama dan mutlak harus ada dalam sebuah proposisi adalah term subjek dan predikat, sedangkan unsur yang ketiga dan keempat tidak mutlak harus diungkapkan atau dituliskan, tetapi harus selalu dapat diidentifikasikan dan diketahui. Sebagai contoh yaitu pada kalimat semua manusia adalah hewan yang berakal, budi. Nah, di sini kata semua sebagai kuantor, manusia sebagai subjek adalah sebagai copula, dan hewan yang berakal budi adalah sebagai predikat. Kadang-kadang satu proposisi tidak memuat keempat unsur tersebut secara lengkap, melainkan hanya 2 atau 3 unsur saja. Unsur yang tidak terungkap berarti disembunyikan. Walaupun disembunyikan, unsur-unsur yang tersembunyi tersebut harus dapat dimunculkan dan diidentifikasi tanpa mengubah makna kalimatnya. Adapun contoh proposisi yang tidak memuat keempat unsur secara lengkap namun dapat diidentifikasi unsur-unsur yang disembunyikan. Di antaranya pada kalimat mobil adalah kendaraan yang bermesin. Nah, pada kalimat ini hanya terdapat 3 unsur, yaitu mobil sebagai subjek, adalah sebagai copula, dan kendaraan yang bermesin sebagai predikat. Lalu bagaimana cara kita untuk mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang punya 4 unsur? Dengan cara mengubah kata mobil menjadi semua mobil, sehingga kalimatnya menjadi semua sebagai kuantor, mobil sebagai subjek, adalah sebagai copula,
dan kendaraan yang bermesin sebagai predikat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah tentang bentuk-bentuk proposisi. Yang pertama adalah proposisi kategorik. Proposisi kategorik merupakan proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Contohnya, yang pertama, Hasan sedang sakit. Yang kedua, anak-anak yang tinggal di asrama adalah mahasiswa. Yang ketiga, orang rajin akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang mereka harapkan. Proposisi kategorik yang paling sederhana terdiri dari satu term subjek, satu term predikat, satu kopula, dan satu quantifier. Makna dari tadi itu, yang pertama, subjek. Subjek adalah term yang menjadi pokok pembicaraan. Terus yang predikat adalah term yang menerangkan tentang subjek. Sedangkan kopula adalah kata yang menyatakan hubungan antara term subjek dan term predikat. Yang terakhir adalah quantifier. Quantifier adalah kata yang menunjukkan banyaknya satuan yang diikat oleh term subjek. Contohnya, sebagian manusia adalah pedagang. Sebagian merupakan quantifier. Sedangkan yang manusia adalah sebagai subjek adalah masuk ke dalam kopula, dan pedagang masuk kepada predikat. Selanjutnya adalah proposisi hipotetik. Pada proposisi hipotetik, kopula menghubungkan dua buah pernyataan. Sebuah proposisi hipotetik ini, misalnya, jika hujan turun maka desa akan banjir. Pada dasarnya terdiri dari dua proposisi kategorik, hujan turun dan desa akan banjir. Jika dan maka pada contoh di atas adalah kopula. Hujan turun sebagai pernyataan pertama disebut sebab atau antecedent, dan desa akan banjir sebagai pernyataan kedua disebut akibat atau konsekuen. Proposisi hipotetik mempunyai dua buah bentuk, yaitu yang pertama, jika A adalah B, maka A adalah C. Seperti jika Ferry rajin, maka ia akan naik kelas. Terus jika A adalah B, maka C adalah D. Jika permintaan bertambah, seperti jika permintaan bertambah, maka harga akan naik. Yang ketiga adalah proposisi disjunktif. Seperti juga proposisi hipotetik, proposisi disjunktif pada hakikatnya juga terdiri dari dua buah proposisi kategorik. Sebuah proposisi disjunktif seperti proposisi jika tidak benar maka salah. Jika dianalisis menjadi proposisi itu benar dan proposisi itu salah. Kopula yang berupa jika dan maka mengubah dua proposisi kategorik menjadi permasalahan disjunktif. Kopula dari proposisi disjunktif bervariasi sekali. Seperti contohnya, yang pertama, hidup kalau tidak makan adalah mati. Yang kedua, Eko di kantin atau di perpus. Yang ketiga, jika bukan Dian yang memberi, maka Dodi. Bentuk-bentuk dari proposisi disjunktif ada dua. Yang pertama, proposisi disjunktif sempurna. Ciri-cirinya mempunyai alternatif kontradiktif. Rumusnya A mungkin B, mungkin non B. Seperti Fajar mungkin masih hidup, mungkin sudah mati, atau non hidup. Yang kedua adalah proposisi disjunktif tidak sempurna. Ciri-cirinya tidak sempurna, alternatifnya tidak berbentuk kontradiktif. Rumusnya adalah A mungkin B, mungkin C. Seperti Gilang berhelm hitam atau berhelm putih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kuantitas dan kualitas dari proposisi. Menurut kualitasnya,
Kualitas proposisi itu ditentukan oleh kualitas atau sifat hubungan antara subjek dan predikatnya. Kualitas atau sifat hubungan tersebut dinyatakan lewat bentuk kopulannya. Berdasarkan kualitasnya terdapat dua macam proposisi. Yang pertama, jika kopulannya berupa kata penghubung yang bersifat positif atau afirmatif, maka proposisi memiliki kualitas yang positif atau afirmatif. Jika kopulannya berupa kata penghubung yang bersifat negatif atau ingkaran, maka proposisinya memiliki kualitas yang negatif. Proposisi itu menyatakan dua macam aktivitas akal budi atau pikiran, yaitu mengakui atau mengingkari hubungan antara subjek dan predikat dalam suatu kalimat. Proposisi itu selalu berupa kalimat deklaratif, pernyataan pemberitaan yang menyatakan bahwa sesuatu diakui, diafirmasi, diiyakan, ditegaskan atau dipungkiri, diinegasi, disangkal terhadap yang lain. Proposisi dalam suatu proposisi yang membuat orang membuat keputusan atau pernyataan yang menyatakan sikap atau pendapatnya tentang hubungan antara suatu substansi atau term subjek terhadap suatu substansi lain atau term predikat, mengakui bersifat afirmatif atau mengingkari bersifat negatif. Jadi ada dua macam sifat hubungan antara term subjek dan term predikat yang dinyatakan lewat kopula, yaitu hubungan yang bersifat afirmatif, positif atau mengakui yang diberi simbol sama dengan, dan hubungan yang bersifat negatif, menyangkal, mengingkari yang diberi simbol dengan pagar. Kata-kata yang biasanya dijadikan kopula. Jadi ada dua macam sifat hubungan antara term subjek dan term predikat yang dinyatakan lewat kopula. Yang pertama, proposisi afirmatif atau positif. Kata-katanya yang biasanya dijadikan kopula itu ialah, adalah, yaitu, yakni, merupakan, ini, dan itu. Proposisi afirmatif atau positif adalah proposisi yang menegaskan, menyetujui, mengiyakan, mengakui, mengafirmasi, menyatakan sama atau menyatakan adanya hubungan sebab akibat secara positif antara term subjek dan predikatnya. Yang kedua, proposisi negatif. Kata-kata yang biasanya digunakan sebagai kopula itu tidak, tidaklah, bukan, bukanlah, dan belum, belumlah. Proposisi negatif adalah proposisi yang menyangkal, menegasi, mengingkari, yakni menyatakan tidak sama, menolak, atau menyatakan hubungan sebab akibat secara negatif antara term subjek dan predikatnya. Simbolnya adalah S sama dengan P. Proposisi negatif, proposisi positif. Simbolnya S pagar P itu proposisi negatif. Contoh berikut ini kiranya akan memperjelas adanya dua macam proposisi tersebut. Saya belajar. Subjek sama dengan predikat itu sama dengan afirmatif, yaitu mengakui. Yang kedua, adik saya bukanlah pelajar. S pagar P itu sama dengan proposisi negatif, yaitu mengingkari. Yang ketiga, mobil itu adalah milik saya. S sama dengan P itu sama dengan proposisi afirmatif. 4, cinta itu tidak memandang muka. S pagar P sama dengan proposisi negatif. Yang kelima, ayahku adalah bukan PNS. S sama dengan P itu adalah proposisi. Menurut kuantitasnya, kuantitas suatu proposisi ditunjukkan oleh kuantarki, term subjeknya. Dalam logika kuantitas, proposisi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kuantitas keseluruhan, yaitu atau universal. Yang kedua, sebagian atau partikular. Yang pertama, kuantitas universal. Itu suatu proposisi berkuantitas universal jika seluruh subjeknya dihubungkan dengan predikat. Kuantor untuk term ini adalah semua, segenap, seluruh, tidak satupun, dan setiap. Yang kedua, kuantitas partikular. Jika sebagian subjeknya saja dihubungkan dengan predikat. Kuantor ini itu sebagian, seberapa, salah satu, banyak, sementara, tak semua. Contohnya, semua kucing adalah hewan, itu termasuk universal. Yang kedua, beberapa kucing adalah hewan, itu termasuk partikular. Proposisi yang memiliki term subjek yang tunggal, singular,
tetapi mewakili suatu himpunan termasuk universal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian materi masih ada kekurangan, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.